Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala beliau mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah, dari hal-hal yang wajib menjaga lidahnya dari sifat-sifat itu yang jelek. Yang ketiga adalah al-ghibatu. Ghibah itu apa? Ghibah fitnah, atau kita menyebut orang dengan hal yang dia tidak suka. Namanya ghibah. Kita menyebut orang dengan hal yang dia tidak suka. Baik hal itu benar terjadi pada orangnya atau tidak. Maka itu namanya apa? Namanya ghibah. Katanya ihfadz lisanaka minal ghibah. Maka jagalah lidahmu dari apa? Dari sifat ghibah itu. Menyebut orang lain dengan hal yang dia sendiri tidak suka. Fal ghibatu ashaddu min 30 zaniyatan fil Islam. Ghibah itu lebih berat daripada 30 kali zina dalam Islam. Orang muslim melakukan zina 30 kali. Bukan artinya lebih baik kamu zina, bukan. Bukan artinya lebih seperti itu. Artinya itu dosanya. Supaya kamu menjaga lidahmu ini, harus kamu tahu dosanya di akhirat itu lebih besar daripada 30 kali zina. Padahal 1 kali zina itu kan sudah dosanya itu kan besar. Kadang mungkin hukumnya orang itu kan harus dibunuh. Harus dilempar batu sampai mati. Harus sesuai syariat. Tapi 1 kali ghibah itu kan lebih besar, lebih berat. Kenapa hadisnya seperti ini? Karena kadang orang itu merasa ngomong itu kan hal yang sederhana, biasa. Ngomong aja udah. Padahal mungkin pengaruhnya di tengah masyarakat itu lebih besar daripada kalau kamu zina. Kalau orangnya zina, pasti menutup dirinya. Berarti mungkin ada kemungkinan yang terjadi zina itu hanya orang ini sama perempuan itu. Berarti hanya mereka itu kan berdua tertutup. Walaupun itu kan namanya dosa besar, tapi mungkin tidak ada pengaruh di masyarakat. Beda dengan ghibah. Kalau kamu menyebut satu orang ini kan dengan jelek, sifat yang tidak baik, maka semua orang nanti itu kan mungkin benci sama orangnya. Kadang kamu bohong saja, tidak ada benarnya. Maka ghibah itu namanya membuka aib orang. Namanya manusia. Manusia kan tidak ada yang sempurna. Pasti manusia itu kan ada kesalahannya. Kalau orang itu kan ada aibnya, tugas kamu itu apa? Yang pertama, menasihati orangnya. Datang. Kamu melihat, si fulan ini dia punya aib. Berarti tugas kamu itu apa? Datang menasihati orangnya. Saya datang kepada orangnya, saya nasihati. Kamu punya aib seperti ini, kesalahan kamu gini-gini kan harus kamu baik, harus kamu membersihkan diri. Dari apa? Dari sifat ini yang jelek. Ini yang pertama. Kalau kamu tidak bisa membenarkan orangnya, ya diam. Diam aja. Tidak boleh diceritakan sama orang lain. Kecuali dalam satu hal. Boleh. Itu yang bukan namanya ghibah. Yang namanya al-mujahir. Mujahir itu apa? Yang bangga diri dengan apa? Dengan maksiatnya.
dia sendiri nggak merasa malu. Di mana-mana dia ceritakan. Maka boleh kita ceritakan orangnya supaya orang lain tidak tertipu dengan orang ini. Nah, itu bukan namanya ghibah. Kenapa? Karena dia sendiri kan sudah membuka aibnya sendiri, dia bangga dengan dosanya itu. Maka kita menjaga orang lain dari dosanya orang ini. Katanya wa ma'na al-ghibah, artinya ghibah itu apa? An tadhkura insanan, kamu menyebut seorang bima yakrahuhu, dengan hal yang dia sendiri tidak suka. Lau sami'ahu, kalau dia dengar kamu cerita seperti itu, dia tidak suka. Fa anta mughtabun, maka kalau kamu bicara tentang satu orang dengan sifat atau dengan hal yang dia sendiri tidak suka, maka kamu jadi apa? Orang ghibah, orang fitnah. Fa anta mughtabun, ghibah, zalimun, kamu menzalimi orangnya. Wa in kunta sadiqan, walaupun kamu benar apa yang kamu ceritakan itu ada pada dirinya orang itu. Nah, maka Islam itu kan memperbaiki orangnya, memperbaiki dirinya orang, pribadinya, akhlaknya. Jangan kamu ngomong, ini orangnya gini, orangnya jangan. Nah, kamu punya dua hal. Yang pertama, kamu bisa memperbaiki orangnya, ya, harus kamu datang kepada orangnya, bicara sama orangnya langsung. Kamu melihat itu kan kesalahan, iya, kamu melihat itu kan kesalahan. Berarti kewajiban kamu apa? Dibenarin. Tidak bisa, ya, diam aja. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang lain bisa. Nah, orang lain kan bisa apa? Membenarin orangnya. Bisa menasihati orangnya. Tidak boleh dibuka aibnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dia. Allah SWT menutup dia. Jangan kamu yang membuka. Maka menyebut orang dengan sifat yang dia tidak suka, hukumnya apa? Haram, ghibah. Nah, walaupun benar, walaupun yang kamu ceritakan, yang kamu itu kan bicara, itu kan benar semuanya. Nah, pernah Sayyidatuna Aisyah itu bicara sama Rasulullah, itu istrinya Rasulullah, tentang istrinya Rasulullah, Safiyah. Nah, maka Sayyidina Aisyah bilang, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah, fa innaha, artinya, ya, pendek. Ya, bilang apa? Ya Rasulullah, hati-hati dari. Kenapa? Karena dia tusyiru annaha qasir, artinya dia pendek. Kenapa? Apa masalahnya pendek? Kadang kalau di Arab itu orang pendek ini nakal atau bahaya. Nah, berarti apa? Orangnya pendek ini berarti apa? Orangnya nakal atau cerdas sekali, atau karena dia itu kan iya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Wahai Aisyah, kamu sudah mengeluarkan satu kata ini. Kalau satu kata ini dicampurkan di laut, maka laut itu kan berubah. Jadi baunya tidak enak. Laut, bukan gelas. Laut. Kalau kata itu dibentuk, jadi bentuknya gimana? Terus dicampur di laut itu, jatuh di laut, bisa merubah baunya laut itu. Maka Rasulullah itu melakukan itu sama istrinya, diajari. Maka ghibah itu kan hukumnya haram, tidak boleh. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in. Hati-hati dari apa? Ghibahnya al-qurra. Qurra itu yang membaca Quran. Al-mura'in yang baca Quran itu hanya riya saja. Dia bukan hanya mencari pahala, itu cuman karena
membanggakan dirinya sendiri dengan apa? Dengan suaranya atau dengan apa itu. Nah, yaitu apa? Ghibahnya. Wa huwa bi an tufhimal maqsud minka min ghairi tasrih. Kamu sudah menyampaikan tujuan kamu, tambah kamu itu kan menyebut jeleknya. Nah, seperti apa? Ketika kita ceritakan satu orang, atau ini namanya siapa? Namanya Zaid. Diceritakan, Zaid begini, terus ditanya, Syekh, gimana menurut kamu tentang Zaid itu? Ya, semoga Allah mengampuni dosanya. Mengampuni orangnya. Semoga Allah memperbaiki orangnya. Artinya apa? Artinya orang itu kan tidak baik. Nah, hanya bilang apa? Ya, semoga Allah maafkan dia. Semoga Allah memperbaiki dia. Berarti apa? Lafadznya itu doa. Nah, lafadznya doa. Tapi artinya saya bilang apa? Orangnya nggak baik. Nah, berarti kalau saya bilang, ya semoga Allah memperbaiki orangnya. Berarti orangnya apa? Tidak baik. Tidak baik. Nah, maka itu yang namanya apa? Ghibatul qurra. Kadang hanya didoakan aja. Itu akan. Nah, doa tapi artinya supaya saya tidak ghibah, saya doa buat dia. Ya, doa. Dia nggak mau bilang orangnya jelek, orangnya tidak baik. Nah, tapi dia bilang apa? Ya semoga Allah memperbaiki dia. Nah, itu doa kalimat. Tapi orangnya itu benar tidak ada tujuan untuk apa? Doa. Tapi tujuannya apa? Supaya saya menghindari ghibah dengan kata yang tidak baik. Berarti ghibah dengan kata yang baik. Balikkan itu. Kata yang lain itu, ya saya doa. Nah, katanya, fataqul. Kemudian kamu mengatakan, aslahahullah. Semoga Allah memperbaiki dia. Wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani. Atau kalau orangnya itu kan kena musibah. Saya sedih. Karena dia, apa yang dia kena, saya sedih. Ya, berarti dia maksudnya apa? Ya, dia kena ini, dia kena bencana, dia kena gini. Tapi dia apa? Ketika ditanya, gimana itu? Saya sedih. Apa yang dia kena itu? Kasihan orangnya. Padahal maksudnya apa? Ya alhamdulillah kalau orangnya kena. Nah, seperti itu kata. Nah. Atau bilang fa'as'alullah an yuslihana wa iya. Semoga Allah memperbaiki kita, memperbaiki dia juga semuanya. Doa buat kita. Ya. Itu namanya ghibatul qurra. Ya, ghibah yang dengan doa, dengan gambaran yang baik. Hah? Ya, itu kalau kita doa sama ya semoga Allah SWT memperbaiki kita, memperbaiki semua orang baik itu. Maksudnya itu benar itu doa. Nah, bukan artinya maksudnya saya bilang orangnya jelek, orangnya tidak baik. Katanya fa inna hadza jam'un baina khabithain. Kalau dia ghibah dengan seperti ini, namanya itu kan orang itu kan mengumpulkan dua hal yang tidak baik. Yaitu apa? Yang pertama ghibah. Nah, ahaduhuma al-ghibatu idh hasala bihi at-tafahum. Karena dengan doa itu yang lain faham. Artinya, ya paham. Artinya orangnya tidak baik. Saya bilang orangnya tidak baik. Yang kedua, idh hasala bihi at-tafahum. Kenapa? Karena dengan ucapan itu yang lain faham tujuan saya itu apa. Mafhumnya apa. Yang kedua, tazkiyatun nafsi, membersihkan dirinya. Bilang, berarti saya tidak seperti orangnya. Tazkiyatun nafsi, membersihkan dirinya. Wathana'u 'alaiha, memuji dirinya sendiri. Bittaharruji wassalah, artinya apa? Saya tidak melakukan seperti dia, tapi saya yang lebih baik. Saya tidak melakukan seperti orangnya. Taharruj itu apa? Merasa sedih. Kenapa? Karena orangnya
kena bencana karena orangnya itu kan ada kesalahan-kesalahannya. Katanya, walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahu Allah ad-du'a fad'u lahu fis sir. Kalau tujuan kamu dengan doanya aslahahu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dia, membenarkan dia, maka lebih baik kamu doa malam atau kamu ketika kamu sujud, ya Allah perbaiki orangnya. Ya, itu lebih baik doanya. Wa ini ihtamamta bi sababihi. Kalau kamu merasa sedih, kenapa? Karena orangnya terkena seperti itu. Fa'alamatuhu, benar-benar kamu sedih. Tandanya apa? Annaka la turidu fadihatahu. Tanda bahwasanya kamu benar-benar itu sedih. Kenapa? Karena orangnya kena maksiat, karena orangnya kena apa itu? Tandanya apa? Kamu tidak membuka aibnya. Annaka la turidu fadihatahu. Kamu tidak mau membuka aibnya. Fadihah. Fadihah itu kan membuka aibnya. Kenapa? Karena benar-benar kalau kamu sedih karena keadaan orang itu, berarti kamu senang orangnya. Orang itu kan dekat sama kamu. Karena itu ketika dia kena dosa atau kena musibah, kamu sedih. Berarti orang ini dekat sama kamu. Kalau orangnya dekat, pasti kamu tidak membuka aibnya. Berarti apa? Kamu mengatakan saya sedih karena dia ini, berarti orang ini bukan karena kamu suka orangnya, cuman mau membuka aibnya saja. Berarti apa? Benar kamu tidak suka orangnya. Karena menyebut kesalahan dia. Fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa idhara aibihi. Tandanya kamu tidak mau membuka aibnya atau mengeluarkan kesalahan-kesalahan dia. Wa fi idharika al-ghamma bi'aibihi idharun li'aibihi. Dalam kamu menambahkan dari diri kamu itu kan kamu sedih karena kesalahannya, itu apa? Artinya kamu yang menambahkan kesalahan. Dengan cara apa? Sedih karena orangnya salah. Saya sedih. Kenapa? Orangnya itu kan minum khamr. Saya sedih. Kenapa orangnya? Ya, dia udah bilang orangnya minum khamr, udah selesai. Apa? Kalau saya bilang itu kan orangnya minum khamr atau orangnya berdosa, itu ghibah. Cuman saya sedih. Kenapa? Karena dia berdosa. Nah, kamu sedih dalam hati. Tidak boleh disampaikan sama orang lain. Sedih kalau benar-benar kamu sedih karena orangnya itu kan berdosa, harus kamu sedih dalam hati. Tapi lidahnya itu kan nutup. Nah, kenapa kamu sedih? Sedih karena orang ini dekat sama kamu, karena kamu suka orangnya. Berarti orang yang kena musibah, kena sesuatu, kita lihat, kalau orang itu kan dekat sama kamu, pasti kamu apa? Sedih. Kenapa? Karena ini dekat. Sedih apa? Dalam hati. Tapi jangan sampai disebut di mana-mana. Orang itu kan gini, orangnya itu, saya sedih sekali, orangnya begini, orangnya begini. Jangan. Berarti disebarkan kesalahannya di mana-mana dengan alasan apa? Sedih. Katanya, wa yakfika zajiran 'anil ghibati qauluhu 'azza wa jal. Cukup buat kamu itu yang mencegah kamu itu kan dari ghibah itu apa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah, jangan disebut sebagian kalian itu kan menyebut sebagian yang lain dengan hal-hal yang tidak suka. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah satu kalian itu kan suka makan daging temannya atau saudaranya ketika orangnya itu meninggal. Kamu mau makan daging orangnya. Teman kamu itu kan meninggal, kamu makan dagingnya. Ketika kamu ghibah orangnya, seperti kamu makan dagingnya. Kamu suka? Ya, enggak mau. Ya, berarti apa? Ghibah itu dosanya seperti dosa kalau kamu makan dari dagingnya orang itu.
Maka ada sebuah riwayat bahwasanya ada dua wanita itu puasa. Mau buka puasa tidak ada makanan. Maka minta bantuan dari salah satu temannya, ya minta dari Rasulullah. Kasihkan kita makanan kalau ada makanan. Nah, maka yang membantu itu kan datang minta sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada dua wanita itu yang puasa, mau buka puasa tidak ada makanan. Maka minta bantuannya Rasulullah. Rasulullah bilang, tadi sudah makan. Mau makan, mana makanan? Kita belum makan. Coba muntah. Ketika muntah, keluar darah sama daging. Apa itu? Tadi dua wanita itu kan ghibah. Ghibah artinya itu apa? Makan daging saudara yang kamu ghibah. Nah, seperti makan dagingnya. Ya, maka disuruh muntah. Ketika muntah, keluar darah sama daging. Artinya itu, ghibah itu kan berdosa, namanya dosa. Seperti kamu makan daging orang itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Kamu suka makan daging saudara kamu ketika dia mati loh. Setelah dia mati, siapa yang mau? Berarti ghibah sama seperti apa? Kamu makan daging orang yang meninggal itu. Katanya, faqad syabbahakallahu bi'akilil maitah. Allah Subhanahu wa taala merupai kamu seperti apa? Seperti orang yang makan bangkai atau makan mayatnya orang. Fama ajdaraka an tahtariza minha. Maka lebih baik untuk kamu apa? Menjauhi diri kamu dari apa? Dari ghibah itu. Lebih baik kamu menjaga diri dari apa? Dari ghibahnya. Maka ada sebuah riwayat Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kalau saya ghibah, kalau saya ghibah, berarti enggak pernah ghibah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya saya ghibah, lebih baik saya ghibah sama ibu saya sendiri. Kok kenapa? Ditanya, seorang itu kan boleh ghibah sama ibunya? Bukan. Tapi ibu saya itu kan yang lebih berhak untuk mendapat pahala-pahala saya. Ketika kamu ghibah orang, berarti orang itu kan diberikan dari mana? Dari pahala kamu. Orang yang lebih baik kamu mengkorbankan pahala kamu itu kan untuk dia itu siapa? Ibu kamu. Kenapa? Karena dia yang capek ketika kamu kecil. Dia yang membantu kamu. Dia menyediakan makanan. Dia yang mencuci bajunya. Berarti lebih baik yang dapat pahala saya itu kan ibu saya sendiri. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, walaupun ibu saya tidak ghibah. Kenapa? Di akhirat saya yang mencari pahala. Saya mencari pahalanya mana. Baik itu kan dari ibu atau dari yang lain. Maka saya tidak ghibah sama orang sama sekali. Nah, caranya gimana? Menahan dirinya. Ketika mau bicara tentang satu orang, coba berhenti dulu. Nah, ditanya, gimana menurut kamu tentang orang itu? Allah alam. Atau sebut dengan baik. Dengan baik. Kecuali ada beberapa hal yang boleh disitukan ada ghibahnya. Boleh. Nah, yaitu namanya ketika ditanya tentang minta pendapat. Kalau ada orang mau nikah. Satu orang, Zaid ini mau nikah sama putrinya Amr. Tapi Amr ini kan tidak tahu Zaid ini siapa, gimana orangnya, baik atau tidak. Maka Amr ini datang kemana? Ke desanya Zaid. Mau apa? Mau tanya tentang Zaid ini. Nah, datang. Ketemu saya. Nah, tahu Zaid? Ya. Gimana orangnya? Saya harus tanya. Kenapa? Apa masalahnya? Mau apa? Dia mau nikah sama putri saya. Oh, berarti masalah apa? Pernikahan.
Dia minta saya sebutkan, gimana Zaid ini kan baik atau tidak? Harus saya jelaskan semua. Tapi dengan apa? Dengan lafaz yang ringkas atau lafaz yang cukup. Misalnya, saya tahu Zaid ini tidak bagus untuk putrinya Amr. Kenapa? Amr ini kan orang saleh, anaknya itu kan baik, hafal Quran, semuanya keadaannya baik. Zaid ini kan tidak baik. Berarti saya tidak bilang, oh Zaid ini kan mencuri, Zaid ini apa? Jangan. Harus bilang apa? Oh, kalau menurut saya kan Zaid ini tidak baik untuk anak kamu, untuk putri. Cukup. Kalau dia itu kan Amr ini kan percaya dengan saya. Ketika saya bilang tidak bagus, tidak kufu, pasti saya tahu Amr itu kan berhenti. Ya udah, cukup. Tapi kadang tidak baik, kenapa? Mungkin saya melihat tidak baik, tapi bapaknya perempuan ini itu menurut kamu aja. Tapi kalau dia tidak apa-apa. Nah, seperti apa? Saya bilang, Amr itu kan bilang, kenapa tidak baik? Apa masalahnya? Apa yang tidak baik di Zaid? Berarti harus saya menjelaskan satu persatu yang lebih ringan dulu. Mungkin orangnya cukup. Zaid ini suka bohong. Amr bilang, gampang. Bohong itu apa? Tidak apa-apa bohong itu. Berarti apa? Saya ceritakan lagi. Zaid ini nggak salat. Amr itu, wah kalau nggak salat itu saya mau. Tapi kalau Amr bilang, tidak apa-apa, yang penting hartanya. Itu kan salat, yang nggak salat nggak apa-apa. Berarti saya sebutkan itu kan satu persatu itu supaya dia merasa cukup. Kalau boleh saya ceritakan semuanya, ceritakan semua. Zaid ini begini, Zaid itu. Tapi harus saya ngambil yang paling ringan dulu. Yang paling ringan itu apa? Seperti Zaid ini tidak bagus untuk putri kamu. Sudah. Tidak bagus itu. Sudah selesai seperti itu. Amr ini kan merasa apa? Cukup atau tidak? Ya cukup. Sudah selesai. Saya tidak boleh menyebutkan yang lain. Kenapa? Namanya ghibah nanti. Zaid ini mencuri. Zaid ini berzina. Zaid, tidak boleh. Kecuali kalau Amr ini tidak merasa cukup. Ya kenapa? Apa artinya itu kan tidak baik. Ini yang pertama. Berarti kan ghibah boleh kita menyebut nama orang itu. Kenapa? Karena ada maksud yang lebih utama, lebih besar. Nanti kan jadi keluarga. Kalau jadi keluarga berarti kalau Zaid ini kan tidak bagus untuk putrinya, pasti terjadi masalah. Atau yang kedua itu namanya mutadzalim, mengajukan ke pengadilan. Kamu datang menceritakan, si fulan ini dia menzalimi saya, mencuri harta saya. Itu mencuri. Kamu menyebut sifat orang itu, tapi tujuan kamu bukan apa? Menghinakan orangnya, tapi apa? Menjelaskan untuk pengadilan apa yang dia lakukan. Tapi tidak boleh menyebut hal-hal yang tidak terkait dengan kamu. Orang ini kenapa? Kamu mau mengajukan ke pengadilan, apa masalahnya? Karena Zaid ini mencuri saya. Saya bilang, Zaid ini mencuri saya. Tidak boleh. Zaid ini berzina. Itu tidak boleh. Itu tidak ada kaitan dengan kamu. Masalah kamu itu apa? Karena Zaid itu mencuri. Yang lain tidak boleh kecuali ada buktinya atau ada saksinya. Allahu a'lam. Ada yang lain. Seperti yang tadi itu apa? Minta nasihat atau pendapat kalau masalah nikah. Yang kedua, yang mengajukan ke pengadilan. Yang ketiga, nama saya Sayyidina Muhammad. Yang tadi kita sebut itu orang yang namanya mujahir, yang bangga dengan maksiatnya. Yang keempat, kalau orangnya itu kan dosanya itu kan menyebar, berarti kita mengingatkan masyarakat supaya tidak terkena maksiatnya orang itu. Yang kelima,
kalau orang itu terkenal dengan aibnya. Dengan apa? Dengan apa namanya kesalahan fisik, apa kekurangan fisik. Seperti apa? Awar atau mata. Dia terkenal dengan nama itu. Nah, seperti sebagian dari muhaditsin, al-a'war.